Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ambilkan gambar. Wa min akhlaqihim, di antara akhlak-akhlaknya orang-orang terdahulu adalah qillatul dhahak, sedikitnya tertawa berbahak-bahak. Pernah suatu ketika wafat Marat Mu'adah Al-Adawiyah, ada seorang wanita salihah namanya Mu'adah Al-Adawiyah rahimallahu ta'ala, rahimahullah ta'ala. Beliau pernah suatu ketika wafat Marat pernah melewati ada seorang pemuda. Waqat marrat yawman ala syubban yadhakuna wa alaihim thiyab suf. Beliau pernah melewati ada seorang lelaki yang buju cekikian, tertawa kenceng, berbahak-bahak. Wa alaihim siyabu suf, sedangkan dia pakai bajunya orang-orang sufi. Memakai bajunya orang sufi tapi tertawanya berbahak-bahak. Faqalat, kemudian Mu'adah mengatakan, subhanallah, subhanallah, libasus salihin wa dhuhikal ghafilin, libasus salihin wa libasus salihin wa dhuhikus ghafilin. Subhanallah, kelambine bajune seperti bajunya orang salih, tapi tertawanya seperti orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau yang ngomong orang solih zaman dulu itu tertusuk, ya seperti sekarang. Sekarang ini orang sekarang ini pada no anjing kayak meneng aja, sekian loh. Gimana? Banyak apa itu sejarah-sejarah ulama-ulama yang menerangkan tentang apa ulama-ulama dulu yang tidak pernah tertawa. Semuanya tertawa, beliau itu hanya tersenyum saja. Bahkan dikisahkan ada seorang ulama mengatakan ad-dhahak, sebagian ngomong ini ad-dhahku, ana sing ad-dhahik, ada yang mengatakan ad-dhihku, ad-dhahku tertawa alladzi la israfa fihi, tertawa yang diperbolehkan itu adalah tertawa yang tidak melampaui batas, adalah huwa alladzi yadharu bihi asim wa la yasma'u lahu sawt, yaitu tertawa yang diperbolehkan, giginya kelihatan tapi suaranya enggak kelihatan. Ini tertawa yang diperbolehkan itu adalah tertawa yang tidak apa? Yang tidak melampaui batas, adalah tertawanya orang yang giginya kelihatan tapi suaranya enggak terdengar. Ya kayak kowe. Agak kayak wong sufi, kayak wong soleh. Ditutupi jebul-jebul. Walibasul ladzi la israfa fi, walibasu pakaian alladzi yang la israfa, yang tidak berlebihan. Pakaian yang tidak berlebihan, pakaiannya bagaimana? Pakaian yang tidak berlebihan adalah huwa ma wara al-awrah wa waqaka minal hal wal bard, yaitu tutup aurat dan
menjaga organ tubuh dari panas dan dingin. Itu pakaian yang tidak berlebihan. Pakaian nyampe nyeret-nyeret. Zaman dulu itu sahabat-sahabat itu nggak berani jubahnya, pakaiannya menutupi mata kaki, nggak berani. Kalau perempuan wajib ya. Perempuan itu wajib menutupi kaki. Tapi ada yang mengatakan nggak wajib. Tergantung kamu. Nah, pas kasutan ya wajib. Nah, ngepasi orang kasutan ya ngikuti pendapat ulama yang tidak mewajibkan yang perempuan. Tapi kalau yang lelaki itu baju yang benar itu di atas mata kaki. Bagaimana jika harus di bawah mata kaki? Selama tidak sombong nggak masalah. Karena Sayyidina Abu Bakar pernah memamerkan bajunya yang nyampe menutup mata kaki, dipamerkan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana dengan bajuku semacam ini? Apa kata Rasul? Rasulullah mengatakan, adapun kamu tidak haram. Ganti Nabi mengatakan, tidak ada baju yang melembreh di bawah mata kaki, kecuali itu bagian daripada percikan api neraka. Baju yang bagaimana? Baju yang nyeret-nyeret, nyampe menutup mata kaki dalam rangka sombong. Paham sombong? Kumalungkung. Paham? Kan kamu kalau bajunya kok nyampe nyincing, nyampe tekan medengkul kan, kowe sombong gimana? Ora iso ta sombong. Wong bentukmu kaya wong madon. Bentukmu wali ya. Banyak itu ulama-ulama dulu, para sahabat itu nyampe menaikkan bajunya nyampe segini. Coba we jubahmu semene aja, ora wagu itu. Sarunganmu semene coba ndang. Kayak wong aman wedhus ya. Bagian daripada tawadhu. Sing penting aja sarungnya aja semene lho ya. Itu artis namanya. Kalau seperti itu haram. Kalau perempuan jangan. Kalau perempuan yang menutup nyampe mata kakinya, karena mata kakinya perempuan juga termasuk wajib ditutup. Beda dengan lelaki. Wa min ahlakihim. Mana tadi? Wa dha'am alladhi la israfa fihi wa ma saddal ju wa kana dunas sabu. Makanan yang tidak melampaui batas, yaitu makanan yang apabila mereka makan, laparnya sudah hilang, tapi tidak kenyang. Laparnya hilang, tapi tidak kenyang. Kalau saya ini lapar ini, tadi malam sahur ya, lupa saya. Jadi kemarin memang di mana ada tamu, ajak rumah makan. Bariku gak makan mana ya. Sampai sekarang, makanya udah lapar saya. Ini belum 40 hari ini. 40 hari mati ya. Kepingin yang dulu sih sering lapar lama. Kepingin 40 hari nggak makan ya. Tapi kita nak makan ngaji berjalan di atas angin ya. Nggak punya bobot ya. Jadi tiru pam hukumnya haram. Kenapa haram? Milor awak. Lu aku dewi milor. Saya sendiri, saya pernah 2 hari aja lemas sepol. Saya pernah 3 hari itu gak kuat melaku. Temanku itu 20 hari. Temanku menjeru kamar terus. Ora sholat, ora lapo-lapo. Jadi tiru nih. Dosa. Jadi makan yang tidak berlebihan adalah makan yang menghilangkan kenyang tapi belum menghilangkan kenyang, menghilangkan lapar tapi belum kenyang. Laparnya hilang tapi belum kenyang. Wih makannya sepiring itu. Tergantung lah. Saya kalau makan 1 piring itu kekenyangan.
Beda orang beda. Nah kalau kamu kan satu piring bisa kurang kenyang kan? Yang ngono kuwi enggak masalah. Wa kana Aun bin Abi Zaid rahimahullahu taala yaqul sahibtu Atha as-Salami rahimahullahu taala 50 sanah fama ra'aituhu dhahikan qat. Saya pernah bersama dengan Atha as-Salami. Saya pernah nemenin beliau selama 50 tahun nyampe beliau wafat. Belum pernah aku melihat beliau tertawa. Hah? Belum pernah beliau tertawa. Adanya cuma senyum, paham? Ya seperti saya seperti ini senyum namanya. Kan beda tuh kalau tertawa. Tertawa. Loh, Ustaz kok malah tertawa? Contoh. Senyum itu tertawa yang tidak ada suaranya. Kalau ada suaranya namanya tertawa. Kokoh. Waqad kana Abdul Aziz Ibnu Abi Dawud rahimahullahu taala yaqul lama dhahara al-majad fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anjalallahu taala alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Pernah suatu ketika di zaman Kanjeng Nabi itu sahabat-sahabat duguyun, langsung Allah turunkan ayat adakah tidak tertawa, adakah tidak bagi orang-orang yang beriman antaksya'a qulubuhum li dzikrillah, antaksya'a khusuk qulubuhum hatinya li dzikrillah karena ingat kepada Allah. Ciri-ciri orang mukmin hatinya itu tenang banget, saking tenangnya nyampe-nyampe tidak pernah melampaui batas di waktu tertawa, tidak pernah tertawa berbahaya. Yang ada adalah senyum. Ini kita dilakoni. Paham? Dijalanin. Mulai sekarang nggak boleh tertawa, oke? Okay? Sekali ada yang tertawa, saya takzir, oke? Okay? Apa itu tertawa? Apa itu tersenyum? Tersenyum itu adalah tertawa yang tidak ada suaranya. Loh, malah ada suaranya. Hah? Lah gitu. Giginya kelihatan, tapi nggak ada suaranya. Bukan berarti begini loh. Bukan. Fataraku al-mazah. Kemudian para sahabat-sahabat itu meninggalkan bergurau. Qina idin wa qasya'u. Wa qasya'u radhiyallahu anhum, dan mereka mengkhusyukkan diri. Wa min ahlakihim radhiyallahu anhum, di antara ahlaknya ulama-ulama salafus salih, tamannil maut. Mereka menginginkan mati. Di antara akhlaknya orang-orang terdahulu kepingin mati. Tadi Nabi pernah dawuh, la tatamanna al-maut. Jangan pernah menginginkan mati. Kenapa? Sesungguhnya mati itu memutus amal. Iya, kalau memutus amal iya, jangan pengen mati. Tapi kalau kematian itu untuk memutus maksiat, lah kepada mati ai. Karena menak urip gitu, kakak maksiat deh. Kepada mati ya. Kalau mati kan berhenti maksiatnya. Makanya kadang-kadang kematian orang lebih baik daripada hidupnya, karena hidupnya melanjutkan maksiat, kematiannya memberhentikan maksiat. Makanya orang mau mati aja, gak usah terlalu sedih. Ya, jangan terlalu sedih. Gara-gara dia mati, nggak maksiat lagi. Tapi ada beberapa orang mati ora ape. Gara-gara mati terputus ibadahnya. Gara-gara mati puasanya terputus. Gara-gara mati amal salihnya terputus. Tapi kalau menurut saya lebih senang mati. Aku udah lama. Saya kalau doa kalau sendirian minta mati ya.
Awar kowe rekoso. Ya rekoso asli. Idza khafu ala anfusihim al-wuqu' fima yaskhatullah azza wa jalla alaihim. Beliau-beliau itu menginginkan mati karena apa? Idza khafu, apabila mereka takut akan murkanya Allah, akan kemaksiatan yang dilakukan, sehingga mereka itu kepingin mati. Tapi kalau mereka itu melakukan amal yang baik, mereka menginginkan hidup selamanya. Jadi silakan Anda menginginkan mati apabila kematian Anda untuk memberhentikan maksiat. Tapi kalau kematian Anda untuk memberhentikan taat, itu ojo. Kenapa kok ngono? Kanjeng Nabi pernah melarang. Kanjeng Nabi pernah dawuh, la yatamanna ahadukumul maut. Seorang di antara kamu jangan pernah berkeinginan mati, fa innahu inqita'un li amali, karena sesungguhnya kematian itu memberhentikan amal. Betul? Makanya ojo kepengen mati. Banyak ulama-ulama yang mengatakan, ya Allah matikan kami ya Rob, gitu. Bahkan Sayyidina Abu Bakar juga pernah menginginkan kematian. Wa kadzalika tamanna Abu Bakar al-mauta radhiyallahu anhu. Faqila lahu bidzalik. Pernah suatu ketika Abu Bakar ditanya, "Wahai Syekh, kenapa engkau menginginkan mati?" Beliau mengatakan, "Akhafu an adraku zamanan la amra fihi bil ma'ruf wala nahya fihi 'anil munkar." Saya itu khawatir menemuin sebuah masa ada orang maksiat, tidak ada orang yang melarangnya. Ada orang yang ada kebaikan, tidak ada orang yang memerintahkannya. Ini adalah dua perkara yang menjadikan Allah murka. Biasanya, dengerin, ada bencana alam nyampe geden-geden, banyak orang meninggal. Gara-gara apa coba? Amar ma'ruf nahi munkar tidak ditegakkan di daerah itu. Paham? Semoga berkah manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Al-Fatihah.